Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to today's presentation. First of all, I would like to say praise and gratitude to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us change to do our presentation this morning. Salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness in his life. Hi everyone, my name is Maisa Septia Alaputri as your moderator. Um, Before we begin, I would like to introduce you to the presenter first. The presenter for today is from Group 3. Um, Without further ado, I'd like to welcome our presenter. So, the from Group 3, uh, will present the material about the relationship of core elements. The relationship of core elements, learning outcomes, competencies, and core material in Pancasila education learning in Fase B. So our member is Hamizatul Zahra as the presenter, my Susati Olaputri as the moderator, and the Nurah Mazlita as the presenter. So let's begin with the I would like to welcome our presenter to start the presentation. So the first topic is about Pancasila education in Spasibi, which will be presented by Nurah Mazlita. Nurah Mazlita, time is yours. Thanks to moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila pada fase B. Struktur kurikulum Merdeka di sekolah menurut Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Fase B ini adalah fase yang diperuntukkan bagi pendidikan sekolah dasar atau sederajat kelas 3 dan 4. Itu artinya semua siswa yang bersedia di kelas 3 dan kelas 4 berada di fase yang sama. Dalam konteks pembelajaran pendidikan Pancasila fase B, dalam kurikulum Merdeka diperuntukkan bagi peserta didik sekolah dasar atau sederajat kelas 3 dan B4 di mana di dalam fase B ini membahas elemen inti, capaian pembelajaran, kompetensi dan materi inti serta tujuan pelajaran. Yang pertama yaitu elemen inti. Elemen inti merujuk pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau konsep-konsep dasar yang menjadikan pokok pembelajaran. Elemen ini mencakup dasar-dasar atau inti dari suatu mata pelajaran atau bidang studi. Elemen inti pendidikan Pancasila pada fase B meliputi asas-asas Pancasila dan konsep-konsep yang terkait. Seperti karakter para perumus Pancasila, identitas diri, keberagaman, hak dan kewajiban, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran dalam pendidikan Pancasila fase B, peserta didik menghargai perbedaan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya. Bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan sikap kerjasama dalam
berbagai bentuk keberagaman yang terkait persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kompetensi dan materi inti. Kompetensi ini adalah kompetensi utama yang dituraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelas. Sedangkan materi inti mencakup pokok-pokok bahas atau konsep-konsep utama yang harus diajarkan dalam suatu mata pelajaran. Pada fase B, pendidikan Pancasila peserta didik memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi ini mencakup yang pertama sikap spiritual. Sikap spiritual menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Dan sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, atau guru. Kompetensi kedua yaitu materi inti. Materi inti ini mencakup menghargai perbedaan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya, bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman yang terkait persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di fase B adalah pernyataan yang menentukan hasil yang diinginkan dari suatu kegiatan pembelajaran. Tujuan ini bersifat spesifik, struktur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Pada fase B, pembelajaran pendidikan Pancasila, peserta didik memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai, di antaranya menghargai perbedaan identitas diri, kayak keluarga dan teman-teman, bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, inovasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman yang terkait persatuan dan kesatuan, menerapkan makna sila-sila Pancasila, dan meneladani karakter para perumus Pancasila. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Thank you very much, Zaitun Rahmanzulita, for this excellent explanation about the first material or the first topic. Let's move on to the next topic. It's about linkage, which will explain by myself. So, the core elements of Pancasila are the basic for the core material discussed in learning. The core material supports the executive learning outcomes, such as understanding the basic concept of Pancasila and its principles. Learning outcomes become the basic for developing expected competencies, such as application. Elemen inti Pancasila menjadi dasar untuk materi inti yang dibahas dalam pembelajaran. Materi inti mendukung capaian pembelajaran yang diharapkan, seperti memahami konsep dasar Pancasila dan asas-asasnya. Capaian pembelajaran menjadi dasar untuk mengembangkan kompetensi yang diharapkan, seperti mengaplikasikan asas-asas Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang diharapkan mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap dan perilaku sesuai dengan asas-asas Pancasila. Tujuan pembelajaran menjadi dasar untuk mengembangkan pemahaman, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan asas-asas Pancasila, sehingga siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan situasi sosial. Dalam keseluruhan, keterkaitan antara elemen inti, capaian pembelajaran, kompetensi, materi inti,
Dan tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila pada fase B adalah bahwa semua komponen ini saling terkait dan bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa, pemahaman sikap dan perilaku yang sesuai dengan asas-asas Pancasila, sehingga siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan situasi sosial. Maybe that's all for me. For the next topic, let's move on. The next topic is about learning outcomes, or CP, of Pancasila education in Fase B, which will explained by our presenter Hamizatul Zahra. So Hamizatul Zahra, time is yours. Thanks to moderator, saya Hamzatul Zahra akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu Learning Outcome atau CP Pancasila Education in Phase B. Capaian pembelajaran atau CP Pendidikan Pancasila pada fase B. Pada fase ini, peserta didik menghargai perbedaan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya. Ia bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah NKRI, menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman yang terkait persatuan dan kesatuan, melaksanakan aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, serta bisa menerapkan makna sila-sila Pancasila dalam meneladani karakter para perumus Pancasila. CP pada fase B ini ada dua. Yang pertama yaitu students can recognize the identity of their self and their friends according to their culture, interest, and behavior, as well as how to communicate with them, and understand that diversity can provide opportunities for new experience and understanding. Peserta didik ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengenal identitas diri dan teman-temannya sesuai dengan budaya, minat, dan pelakunya, serta cara berkomunikasi dengan mereka. Dan mereka juga memahami bahwa kebinekaan itu dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang baru. Peserta didik juga dapat mengenal lingkungan rumah, sekolah, lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, kelurahan, itu semua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah NKRI. Memahami arti penting menjaga kebersamaan dan persatuan Indonesia, serta persatuan antara sesama warga di sekolah. Peserta didik juga mampu menerima tugas dan peran yang diberikan oleh kelompok untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Ia akan mengenali kebutuhan-kebutuhan diri sendiri yang memerlukan orang lain dan pemenuhannya. Serta peserta didik juga mengenali dan mengetahui karakteristik fisik dan non-fisik orang, serta benda yang ada di lingkungan terdekat, serta bisa memberi dan menerima hal yang dianggap berharga dan penting kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua, students also identify several rules that exist at home, school, and the surrounding environment, and carry it out under the supervision of parents and teachers, identifying and stating their rights and obligations as students at school and family member at home. Maksudnya adalah peserta didik ini juga bisa mengidentifikasi beberapa aturan yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Serta dalam melaksanakannya, ia berada di bawah pantauan orang tua dan guru. Ini juga peserta didik bisa mengidentifikasi dan menyebutkan hak dan kewajibannya sebagai peserta didik di sekolah dan anggota keluarga di rumah. Dan peserta didik juga menyampaikan pendapat di kelas dan mendengarkan dengan seksama ketika temannya berbicara, serta menerima hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab.
Dan peserta didik juga ikut serta membuat kesepakatan bersama di dalam kelas beserta dengan konsekuensi atas kesepakatan tersebut. Dan peserta didik juga menghafal sila-sila Pancasila, menjelaskan makna sila-sila Pancasila, dan menceritakan serta memberikan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Berikut ini ada beberapa contoh dari capaian pembelajaran berdasarkan elemennya pada fase B. Yang pertama elemennya adalah Pancasila. Bisa kita membuat CP-nya seperti ini. Menunjukkan makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu mengenal karakter para perumus Pancasila. Peserta didik menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Elemen yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Capaian pembelajarannya seperti ini. Mengidentifikasi aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, serta melaksanakan dengan bimbingan guru dan orang tua. Mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Elemen yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Capaian pembelajarannya yang pertama, membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, minat, agama, dan kepercayaannya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, elemennya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Capaian pembelajarannya seperti ini. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa, atau kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait serta terikat persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Okay, thank you very much, we say to our presenter Hamza Zahra for the excellent explanation about the learning outcomes or CP of Pancasila Education in Fase B. So now we will move to the adding material section. So if there some of you wanna adding some material, please raise your hand and introduce yourself first. Okay, to Lola Amanda, time is yours. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, moderator? It's very Baik, terima kasih atas kesempatannya. Moderator, saya Lola Amanda dengan NIM 22129050. Di sini saya ingin menambahkan sedikit materi tentang karakteristik dari pembelajaran Pancasila. Nah, di sini saya menemukan terdapat 5 dari karakteristik pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu wahana pengembangan media Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dengan untuk mewujudkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka membangun peradaban bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu wahana edukatif. Dalam pengembangan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu wahana untuk mempraktikkan perilaku gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, guna terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, yaitu berorientasi pada penumbuh kembangan karakter peserta didik untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, serta memiliki wawasan kebangsaan yang menekankan harmonisasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang terakhir yaitu berorientasi pada pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab. Mungkin hanya sekian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thank you very much to Ola for the excellent editing materials. So, let's move to the question and answer session. So, please raise your hand if you have some questions. Okay, for the first section, I would like to open for the three questioner. And if you want, if you have a question, please write your question in the chat. So for the first, please welcome Kak Nada. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nada Izatujana, NIM 21129437, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana keterkaitan antara elemen inti, capaian pembelajaran, kompetensi, dan materi inti pada pembelajaran pendidikan Pancasila pada fase B dapat mempengaruhi efektivitas dan relevansi pembelajaran tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan karakter yang diinginkan. Baiklah, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Thank you very much for the question, Canada. So the next questioner is Putri Aziza Istighfari. Put, time is yours. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya Putri Aziza Istighfari dengan NIM 22129206. Izin bertanya, bagaimana keterkaitan antara elemen inti, CP, kompetensi, dan materi inti dapat dijelaskan secara logis dan sistematis? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Thank you very much for the question, Puput. And the next question is from Lola Amanda. Lola Amanda, time is yours. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya Lola Amanda ingin bertanya kepada kelompok penyaji, adakah hambatan yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dalam mencapai tujuan pembelajarannya? Baik, hanya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Lola Amanda for the question. So, I would like to ask your permission to give our group sometimes to discuss the answer for all of your guys' questions.
Okay, thank you very much, guys. So I would like to answer. We from group 3 would like to answer the first question from the Canada. The question from Canada will answer by our presenter, Hamzatul Zahra. Hamzatul Zahra, time is yours. Thanks to moderator, saya Hamzatul Zahra akan menjawab pertanyaan dari Kak Nada. Pertanyaannya adalah, bagaimana keterkaitan antara elemen inti, capaian pembelajaran, kompetensi, dan materi inti pada pembelajaran pendidikan Pancasila pada fase B dapat mempengaruhi efektivitas dan relevansi pembelajaran tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan karakter yang diinginkan. Jawabannya adalah elemen inti, capaian pembelajaran, kompetensi, dan materi inti dalam pembelajaran pendidikan Pancasila pada fase B ini saling terkait dan mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang diinginkan. Elemen inti seperti nilai-nilai Pancasila ini akan menjadi dasar bagi pengembangan capaian pembelajaran, yang kemudian ia akan mencakup kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Nah, materi inti kemudian ia akan menjadi bahan ajar yang menggambarkan nilai-nilai tersebut dalam konteks yang lebih praktis. Jika semua elemen ini dalam konteks praktis atau semua elemen ini disusun dengan baik dan terikat atau saling berterkaitan, maka pembelajaran tentunya akan lebih efektif dan relevan dalam mencapai tujuan pendidikan karakter yang diinginkan. Apalagi pembelajarannya pendidikan Pancasila. Tentu ini akan bisa sangat berpengaruh dalam pencapaian karakter yang lebih baik kepada peserta didik, di mana mereka bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupannya sehari-hari, seperti gotong royong, saling menghargai pendapat, beribadah, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Zahra atas jawaban dari pertanyaan Kanada yang begitu hebat. Selanjutnya, di antara teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan Kanada ini? Jika iya, silahkan angkat tangannya atau raise your hand. Jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, selanjutnya saya kembalikan kepada Kanada. Apakah Kanada bisa menerima jawaban dari kelompok peneliti? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih untuk kelompok penyaji untuk jawabannya dapat dipahami dan diterima. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Putri Aziza Istighfari. Pertanyaan Putri akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan dari Putri adalah, bagaimana keterkaitan antara elemen inti, CP, kompetensi, dan materi inti dapat dijelaskan secara logis dan sistematis? Elemen inti, CP, kompetensi, dan materi inti saling terkait satu sama lain. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, mulai dari fase fondasi pada PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah. CP ini disusun untuk setiap mata pelajaran dan ditulis dalam bentuk paragraf sehingga menciptakan keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Dalam proses ini, elemen-elemen inti memiliki peran penting. Elemen-elemen ini mencakup nilai agama, budi pekerti, serta pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Elemen-elemen ini menjadi dasar dalam menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan analisis pada CP, ditentukan materi utama atau konten inti yang akan menjadi fokus dalam proses pembelajaran. Materi ini harus sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan dalam CP. Dengan demikian, keterkaitan antara elemen inti, CP, kompetensi, dan materi ini dapat dijelaskan secara logis dan sistematis dalam konteks pembelajaran. Jadi, di antara semua itu, mereka saling memiliki keterkaitan
dan saling bergantung satu sama lain. Mungkin hanya sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan Putri tadi? Jika iya, silakan raise your hands. Jika tidak ada, maka akan saya kembalikan kepada Putri. Apakah Putri dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Oh, baik, terima kasih atas penjelasannya kelompok. Saya sudah memahaminya. Saya kembalikan ke moderator. Karena Zoom hampir habis, jadi kita lanjutkan dulu ya. Kita akhiri dulu ya teman-teman.